Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM mendominasi populasi usaha di Indonesia. Sebagai pilar penting ekonomi nasional, pembangunan UMKM harus selalu didukung, dan data besar peranannya. Siapkan diri Anda untuk pendataan lengkap koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan cerita, jumpa lagi di Paskalibah, program asik siniar kenali perubahan. Bersama saya, Reni Agustini, host podcast Paskalibah pada episode kali ini. Nah, kawan cerita, kali ini kita kedatangan tamu dari BPS RI, ada Mas Haris Sukendra SE dari Inspektorat Wilayah 2 BPS RI. Halo Mas Haris. Halo juga, Mbak. Selamat datang di Sumatera Utara. Selamat datang kembali. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah, sampai saat ini saya sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini kali pertama datang ke Sumut atau memang sudah pernah sebelumnya? Sebelumnya sudah pernah, tapi lewat saja ya. Oh, lewat. Oh, tapi ke BPS Sumut baru kali ini berarti ya? Dengan ini 2 kali lah. Oh, ini kali pernah kedua. 2 kali. Oke. Baik, kawan cerita, Mas Haris ini kan berasal dari Inspektorat Wilayah 2 BPS RI yang biasanya menangani sistem pengendalian internal, benar ya Mas? Betul. Nah, biasanya disebut dengan SPI. Mas Haris ini kawan cerita mungkin mau tahu nih, buat yang belum sering dengar istilah SPI yang masih awam, sebenarnya SPI itu apa sih? Boleh diceritakan sedikit nggak Mas? SPI itu ya sepaman saya. SPI online itu, ini kan bicara tentang SPI online ya. SPI online. SPI online itu ada sebagai wadah atau sarana kita sebagai auditor, terutama di SPI utama, dalam rangka untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada satker di bawahnya. Jadi SPI online itu gunanya sebagai jadi media lah untuk memberikan peringatan dini atau sebagai risk based audit untuk inspektorat ke depan seperti itu. Oh, oke Mas. Jadi sebenarnya SPI ini ada di semua organisasi baik pemerintah ataupun swasta atau gimana Mas? SPI online ini saat ini kalau di pemerintah lainnya saya kurang paham juga, tapi untuk di inspektorat memang sudah dilakukan sejak 2011 ya. 2011. Sebelumnya memang belum ada. Kalau cerita dulunya itu kita melakukan pengawasan atau pemeriksaan dokumen itu secara buril ya. Cek langsung ke dokumennya. Jadi untuk memudahkan teman-teman juga dari satker atau dari auditor, makanya terbentuklah SPI online ini seperti itu. Tadi kita udah tahu nih definisi dari SPI itu apa. Nah, sebenarnya tujuannya sendiri apa Mas dari SPI ini? Untuk tujuan sendiri adalah SPI ini dibuat untuk mengetahui atau mendeteksi lebih dini atas pertanggungjawaban perusahaan, keuangan dan barang ya yang dilakukan oleh satker tersebut seperti itu. Dan juga sebagai yang saya sampaikan tadi, dasar kita untuk menentukan apakah sebagai menjadi risk based audit atau untuk menjadi early warning system itu seperti itu. Oke, berarti kita udah tahu nih ya, kawan cerita tujuan dari SPI online itu sebenarnya apa. Oke Mas Haris, sebenarnya bisa nggak di-spill nih dokumen apa aja sih sebenarnya yang harus kita lengkapi oleh kawan-kawan satker, dan apakah ada nih batas maksimal waktu yang ditentukan dari tim SPI-nya sendiri? Memang di dalam aplikasi sendiri untuk dokumen sudah ditetapkan ya. Ada 24 dokumen yang terdiri dari 2 kategori sebenarnya. Yaitu satu kategori keuangan, satu lagi kategori barang milik negara. Jadi contohnya untuk kategori keuangan itu ada
DIPA, ada POK, ada data kepegawaian, ada BKU dan lain-lain ya. Dan untuk yang barang itu ada misalkan SIMAK BUMN ya, barang-barang negara terdiri dari laporan ekstra, intra, gabungan seperti itu. Dan juga ada barang persediaan, laporan persediaan. Dan juga ada salah satunya ada berita acara stok opnam persediaan. Seperti itu salah satunya. Wah, ternyata banyak banget ya cerita dokumen-dokumen yang harus disiapkan Satker agar Satker juga bisa menguploadnya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan ya Mas. Nah, bicara batas waktu nih Mas, berdasarkan evaluasi sebelumnya, apakah ada rewards atau punishment sendiri dari tim SPI ini untuk Satker yang udah mengupload dokumen SPI atau sebaliknya Mas? Tadi bicara tentang batas waktu dulu Mbak ya. Tadi saya belum sempat nih tadi saya bercerita untuk batas waktu seperti surat pemberitahuan yang terus kita sampaikan kepada Satker ya. Jadi batas waktu penerimaan dokumen terakhir itu tanggal 15 setiap bulan berikutnya. Nah, selain itu juga ada namanya monitoring Mbak di setiap tanggal 10 dan 20. Itu gunanya sebagai antisipasi bahwa Satker sudah mengirimkan per tanggal 10 atau belum. Jadi setelah tanggal 10, finalnya tanggal 15, nanti di tanggal 20-nya itu ada monitoring hasil dari Satker mengirimkan keseluruhan dokumen seperti itu. Itu batas waktu. Batas waktu tadi itu. Dan kemudian yang reward and punishment. Reward punishment selama ini bukannya kita belum tidak ingin ya memberikan reward dan punishment terhadap rekan-rekan teman-teman Satker yang sudah mengupload dokumen pada tepat waktu gitu kan. Tetapi memang ada beberapa kendala yang menjadi pertimbangan kami bahwa saat ini kita belum bisa memberikan reward atau punishment. Karena selama ini masih terkendala pertama dengan aplikasi, kedua kemarin juga ada salah satunya di tahun 2002 itu ada sebagai suplemen tambahan untuk PK kita ya, seperti itu. Jadi kita belum bisa memberikan reward punishment saat ini seperti itu. Mungkin untuk versi ketiga atau nanti versi berikutnya bisa dijadikan dasar untuk menetapkan reward dan punishment seperti itu Mbak. Mas Haris, kalau boleh sedikit cerita nih, sebenarnya ada nggak sih hubungannya dengan BPS kembali WTP, tapi tidak lepas dari SPI yang semakin baik gitu? Kalau hubungannya mungkin ada ya, kalau kaitannya mungkin ada terkait dengan biasanya kan salah satunya hal seperti penata usahaan BUMN ya. Terkadang ke Satker daerah itu jangan daerah ya, pusat juga seperti demikian ya. Terkadang kesulitan ketika menata kembali BUMN yang hilang atau memang yang tidak ditemukan. Nah, itu salah satu catatan yang menjadi sumbangsi ya tersendiri untuk menuju opini seperti itu Mbak. Iya, seperti itu Mbak. Berarti sebenarnya sedikit banyaknya ada hubungannya ya. Ada hubungannya ya sedikit. Dengan SPI online yang semakin baik, maka BPS juga menuju ke WTP itu juga. Oke Mas Haris, sebagai penutup nih Mas, kawan cerita pasti butuh nih tips and triknya. Ya kira-kira gimana sih agar Satker dapat memenuhi semua permintaan dokumen dengan baik dan benar dan tepat waktu? Untuk kiat dan kiat dan triknya ya mungkin agar penata usahanya diarsipkan dengan baik dan benar ya. Kemudian juga perlu ada dukungan dan kerjasama dari semua pihak, dari setiap sekmeter atau dari kawan-kawan yang melakukan kegiatan agar setiap dokumen pelaksanaan kegiatan yang telah selesai agar dapat diberikan kepada bendahara. Jadi bisa mereka langsung menata dokumennya, kemudian mengarsipkan dan men-scanning, kemudian dikirim ke dalam SPI online seperti itu Mbak. Iya, oke. Jadi emang udah ada, sebenarnya kalau udah rutin harusnya bisa ya Mas? Harusnya bisa seperti itu. Tepat waktu gitu. Oke Mas Haris, terima kasih banyak atas sharing tentang SPI online-nya. Mungkin kalau cerita tadi yang sebelumnya belum tahu, jadi udah tahu gitu. Sama-sama. Iya. Oke, kawan cerita, sampai di sini dulu episode
podcast Paskalibah kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.